Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada request video tip untuk request video tip kali ini ya, dari sahabat Jamtrok Mania, masih dengan background video pemandangan di pedesaan ya. Untuk requestnya dari sahabat Jamtrok Mania, yaitu Om Bro cuca ejo saya kalau dikasih colokan kenyang dia pelongo-pelongo saat digantang, tetapi kalau dikasih settingan atau colokan kurang kenyang dia lompat-lompat saat digantang. Itu apa penyebabnya dan solusinya? Oke, kita akan membahas video tip ini untuk sobat-sobatku semua ya, sahabat pecinta cuca ejo lover dimanapun Anda berada. Nah, jadi seperti ini ya untuk sobatku semua, apabila kita mendapati cuca hijau kita itu kalau kita set ya, set kenyang, yang artinya itu kita memberikan apa itu makanan berupa jangkrik atau apa sebagai colokan, terus cuca hijau itu merasa kenyang, jadi saat kenyang dia kayak pelongo-pelongo nggak mau bertarung dan yang lainnya. Terus sebaliknya apabila diberikan jangkrik atau extra fooding itu dengan porsi terbatas atau dengan takaran yang bisa dikatakan cuca hijau itu kurang kenyang, dia tarungnya apa itu naik turun nggak karu-karuan atau sering loncat-loncat, naik turun rangkringan. Nah, itu apa sih penyebabnya? Penyebabnya itu seperti ini ya untuk sobatku semua. Jadi pada cuca hijau apabila kita setting kenyang itu ya seperti halnya manusia ya, kalau habis makan terus dia suruh bekerja atau apa mungkin akan menimbulkan sakit pada perutnya dan yang lainnya. Cuca hijau pun seperti itu. Apabila kita setting kenyang dan terus settingannya itu kok tidak pas di waktu ya, di waktunya ya, membuat cuca hijau itu nantinya tidak mau tarung karena dia masih terlalu kekenyangan. Jadi yang terbaik ya, yang terbaik untuk yang pertama yaitu berikanlah settingan khususnya colokan itu ya, colokan itu Anda berikan 30 menit sebelum lomba dimulai. Nah, jadi dengan adanya jeda mungkin sekitar 20 menit atau 15 menit itu cuca hijau itu akan netral pada perutnya. Jadi dia tidak akan kekenyangan lagi meskipun Anda memberikan asupan EF atau colokan extra fooding itu banyak sekali. Jadi memang cuca hijau itu kalau disetting kenyang dia harus menunggu dahulu untuk makanan itu larut dalam perutnya atau apa itu yang namanya itu sudah benar-benar mapan pada perutnya. Jadi tidak menimbulkan si cuca hijau itu pelongo-pelongo, karena pelongo-pelongonya cuca hijau bukan berarti dia tidak mau tarung, tetapi kan karena faktor kekenyangan jadi cuca hijau itu enggan bergerak itu ya, jadi bisa disebut dengan pelongo-pelongo. Terus yang kedua, kalau disetting dengan takaran atau kurang kenyang dia loncat-loncat. Nah, untuk yang kedua ini ya, untuk yang kedua ini caranya juga sama untuk menghindari yang nantinya kekenyangan dan yang lainnya ya, kurang 30 menit lomba dimulai ya silahkan dikasih colokan. Atau apabila Anda takut ya, Anda takut waktunya mungkin terlalu pendek, mungkin colokan itu bisa Anda berikan 1 jam ya, 1 jam sebelum lomba dimulai. Dengan waktu 1 jam itu nantinya makanan yang ditelan oleh cuca hijau itu sudah nyaman di perut cuca hijau itu sendiri, dan nantinya cuca hijau itu akan bugar atau dia akan strong ya, atau stamina stabil dengan asupan extra fooding yang kita berikan. Jadi intinya ya, intinya untuk sobatku semua yang ingin melombakan cuca hijau ya, ingin melombakan cuca hijau, Anda harus peka ya, peka untuk memberikan settingan. Apabila Anda ingin memberikan settingan dengan jangkrik sepuasnya ya, pakailah jangkrik sayur, karena jangkrik sayur itu beda dengan jangkrik alam atau celiring itu tadi. Misalkan jangkrik celiring itu jumlahnya 5, dia sudah kekenyangan. Mungkin kalau kita menggunakan jangkrik sayur atau jangkrik yang banyak airnya itu bisa menghabiskan sekitar 8 ekor. Jadi memang beda ya untuk
segi nutrisi atau protein itu memang tinggi yang jangkrik alam atau jangkrik ciliring itu tadi. Jadi silahkan ya untuk sobatku semua, apabila Anda menghendaki cucak hijaunya itu nantinya tarung maksimal, tidak pelongo-pelongo, silahkan 1 jam sebelum lomba dimulai silahkan dikasih colokan extra folding tersebut. Dan untuk buahnya ya, untuk buahnya itu silakan menggunakan buah yang ringan-ringan saja seperti halnya ya pisang, pisang kepok pipit itu, atau menggunakan buah tomat atau buah yang lainnya. Intinya buah itu sebagai pelengkap apabila cucak hijau Anda kasih yang namanya colokan. Nah, dengan colokan yang maksimal atau colokan itu tidak membuat cucak hijau kekenyangan ataupun cucak hijau itu kelaparan, sesuaikanlah waktu di mana cucak hijau itu akan diperlombakan. Biasanya memang yang sering terjadi ya, yang sering terjadi itu biasanya pemain itu mengulur-ulur waktu. Artinya mengulur waktu itu seperti ini. Terkadang kita santai-santai ya, santai-santai terus kita ngopi-ngopi, tidak taunya waktunya sudah mepet padahal si burung belum dikasih colokan. Itu terkadang faktor kelalaian dari kita sendiri itu. Terus nantinya sudah dikasih colokan, cucak hijaunya bengong nggak karuan, burungnya yang disalahkan, padahal itu adalah faktor kelalaian dari kita sendiri itu ya. Jadi ya ngopi, nongkrong ya nongkrong, tapi ya tetap memakai timer lah, yang artinya timer itu pada saatnya cucak hijau dikasih colokan ya kasih colokan, terus waktunya juga disesuaikan seperti apa yang tadi Om Bro sampaikan. Tujuannya ya, tujuannya itu untuk menghindari agar cucak hijau itu tidak terlalu kenyang. Yang pertama itu ya, yang kedua itu tidak kelaparan. Nah, dengan kita menggunakan trik-trik yang tadi Om Bro sampaikan ya, terus Anda mempraktekkan teori yang Om Bro sampaikan ini, nantinya akan menghasilkan sesuatu ya, menghasilkan sesuatu yang maksimal. Artinya maksimal itu adalah cucak hijau itu mampu seperti harapan kita. Kita kan ingin cucak hijau itu juara ya, juara dengan tarung maksimal. Nah, dengan tata cara pemberian pakan colokan khususnya ya, dengan mengikuti arahan yang tadi Om Bro sampaikan, nantinya cucak hijau itu juga akan tarung maksimal seperti yang diinginkan. Dengan catatan cucak hijau itu sedang tidak problem ya. Kalau sedang problem atau trouble ya tidak bisa. Intinya cucak hijau itu memang sedang tidak trouble. Silakan diikuti arahan yang dari Om Bro sampaikan itu tadi ya, dan insya Allah nanti hasilnya juga akan maksimal. Dan cucak hijau yang Anda pelihara atau cucak hijau yang Anda jagokan nantinya mampu menembus nominasi untuk kejuaraan atau di sesi-sesi perlombaan itu. Nah, hanya itu ya untuk sobat semua, informasi singkat dari Om Bro. Semoga apa yang sudah Om Bro sampaikan ini bermanfaat. Salam.